Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus rice cooker sub dia mati total, serinya KSTH 18 RD. Ini awalnya kasusnya adalah mati total. Di video saya yang terdahulu saya sudah pernah bikin videonya tentang cara memperbaiki rice cooker ini yang mati total, yaitu dengan cara mengganti sekringnya. Setelah saya ganti sekring, terus saya coba buat masak nasi, ternyata nggak nyampe 5 jam sekringnya putus lagi. Seperti itu terus berulang sampai 4 kali. Jadi ini sudah habis 4 kali sekring, 4 kali ganti sekring baru, dan ini adalah sekring yang kelima. Alhamdulillah sukses. Oke, kita langsung bongkar aja ya, biar kita punya gambarannya. Sekringnya adanya di sini ya. Kabel merah dan hitam ini adalah ke sekring. Oke, kita akan buka sekringnya ya. Kabel merah dan hitamnya adalah ke sekring. Jadi kita tinggal ganti sekringnya. Caranya seperti ini, kita congkel platnya. Seperti ini, sudah terlepas ya. Nah, di dalam selongsong ini adalah sekring, tinggal ditarik selongsongnya. Nah, ini sekringnya, tinggal kita ganti. Speknya di sini 172 derajat Celcius. Saya pakai ini 175, selisih 3 derajat nggak masalahnya. Jangan terlalu jauh, misalkan 130, 150, jangan terlalu jauh itu. Nah, ini saya sudah ganti sampai 5 kali. Yang 4 mati, putus semua. Yang kelima alhamdulillah berhasil. Tapi ternyata bukan sekring masalahnya,
Sekring adalah akibat dari salah satu komponen yang rusak. Sekring ini adalah imbasnya. Tapi sesungguhnya penyakitnya itu bukan dari sekring. Dimana? Nah, pelan-pelan saya uraikan apa yang saya lakukan setelah saya ganti sekringnya. Setelah saya ganti sekring dan gagal ya, saya coba langkah kedua. Apa itu? Saya lihat ke modul. Saya langsung menyalakan modul. Nah, ini itu modul. Nah, ini modulnya. Coba saya lepas dulu ya. Ini adalah modulnya. Saya langsung mengganti relaynya. Ya, maaf, saya langsung mencopot relaynya. Ini relay yang besar ini adalah relay untuk ke pemanas atau heater nasi ya, yang mau masak nasi. Sedangkan dua relay yang kecil ini adalah kalau nggak salah untuk ke pemanas atas dan pemanas samping. Yang pertama saya langsung sasar ke sini. Saya copot, saya cek fungsinya pakai multitester. Dia ada 4 kaki. Kita lihat relay yang besar ini, bagian kakinya. Kakinya adalah ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Ini enggak, sorry, ini enggak. 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu saya cek. Saya gunakan adaptor sumber daya. Saya pakai 12 volt. Saya tempel satu di sini dan satunya di sini. Maka relay ini langsung aktif, mengaktifkan dari kaki ini ke sini ya, dia akan nyambung secara otomatis. Begitu saya lepas kabel adaptornya, dia langsung terputus. Jadi dia menghubungkan ini ke sini dan dia bekerja normal. Nah, karena relay ini bekerja masih normal, saya kembalikan lagi. Saya anggap ini masih bagus. Kemudian saya beralih ke dua relay yang kecil ini di sampingnya. Saya lepas satu persatu dan saya cek. Mari kita lihat kakinya. Nah, ini kakinya. 1, 2, 3, dan 4 ya, bilangnya 1, 2, 3, 4. Terus yang sampingnya 1, 2, 3, 4 sama. Saya tes juga pakai adaptor 12 volt di sini dan di sini, dan secara otomatis dua kaki ini nyambung. Begitu saya lepas kabel adaptor 1, dia nggak ada arus, maka ini dan ini tidak nyambung, kembali terputus. Begitu juga dengan relay yang satunya, kaki ini dan ini saya kasih daya 12 volt, ini akan nyambung dua-duanya ini. Begitu saya lepas, ini kembali terputus. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa 3 relay ini dalam kondisi bagus, tidak ada masalah. Saya nggak lihat komponen yang lainnya, saya lebih fokus ke relay ini. Kenapa saya nggak lihat komponen yang lain? Karena pada saat saya mengganti sekring yang pertama, kemudian saya nyalakan nasi, itu nasi sempat matang. Jadi selama 45 menit nasi itu matang. Kemudian saya biarkan sampai dia dalam kondisi warm, menghangatkan, sampai hampir 5 jam dia mati total lagi. Sekringnya kembali terputus. Artinya dari segi sistem dia nggak ada masalah, dia bisa memasak nasi. Cuman setelah 5 jam dia mati total. Seperti itu. Jadi dari daya saya anggap nggak ada masalah trafonya. Begitu juga elko, dioda maupun
ini resistor, semuanya saya anggap nggak masalah. Ternyata relaynya pun juga nggak ada masalah. Jadi setelah saya tes beberapa komponen tadi, saya ambil kesimpulan untuk modul itu tidak ada masalah. Modul nggak perlu diganti, nggak perlu diperbaiki, modulnya baik-baik saja. Kemudian saya berpikir, apa yang membuat dia mati, apa yang membuat dia rusak. Ternyata kawan-kawan, kerusakannya ada di komponen ini. Nah, ini yang kabel putih 2 biji ini, dia adalah ada di tengah-tengah ini, di dalamnya selubung ini ya, adanya sensor suhu, sensor thermal. Nah, sensor suhu itulah yang rusak. Ini saya sudah ganti baru ya, saya ambil yang lama. Ini dia yang lama ya, dia udah rusak. Coba kita lihat penampakannya. Nah, yang ini ya, yang coklat itu. Ya, ini. Coba saya buka selubungnya, selongsongnya. Oke, ini dia. Ternyata cuma ini yang rusak, komponen kecil ini yang rusak. Dia adalah sebagai sensor suhu. Sensor suhu. Dugaan saya ini sudah tidak berfungsi. Jadi fungsi dari thermal sensor di rice cooker digital ini adalah setelah dia selesai memasak, maka dia akan secara otomatis mengaktifkan sistem penghangat nasi. Nah, sistem penghangat nasi adalah komponen utamanya adalah pemanas yang ada di bodi di sini. Nah, yang saya pegang itu ya, yang silver itu, dia mengelilingi bagian samping dari bodi rice cooker ini ya. Dia itulah yang memanaskan, dan satu lagi ada di bagian tutup itu. Sistem penghangat ini yang ada di samping keliling ini, dia akan aktif, dia akan panas sampai derajat tertentu. Nah, derajat tertentu itulah yang ditentukan oleh ini thermal sensor ini. Bila mana thermal sensornya rusak, maka pemanas keliling ini dia akan selalu aktif, tidak pernah berhenti. Bahkan pada saat dia sudah berjam-jam, dia akan tetap terus nyala, akan terus panas, memanaskan nasi sampai nasinya gosong, sampai suhunya lebih dari yang diperbolehkan untuk menghangatkan. Misalkan untuk menghangatkan 80 derajat atau 90 derajat itu maksimal mungkin ya, sekitar itu ya. Tapi karena kemudian thermal sensor ini sudah rusak, maka pemanas ini akan selalu bekerja, akan selalu memanaskan terus tanpa henti, non-stop, sampai akhirnya suhunya dari rice cooker ini dia melampaui dari suhu maksimal yang mampu diderita oleh sekring. Sekringnya adalah 172 derajat Celcius. Artinya selama hampir 5 jam suhu rice cooker ini nyampe 172 derajat Celcius, bahkan lebih, sehingga bisa memutuskan sekring. Itulah sebabnya sudah diganti sekring 4 kali, selalu putus. Nah, setelah saya ganti thermal sensor ini dengan thermal sensor yang masih baru, ini saya pasang kembali, posisikan di posisi yang seharusnya seperti itu, nempel ke platnya ini. Alhamdulillah, setelah memasak dia langsung menghangatkan berjam-jam, lebih dari 5 jam, sampai sekarang pun masih hidup, masih berfungsi dengan baik. Artinya apa? Thermal sensor ini berfungsi dengan normal. Pada saat suhu tertentu untuk menghangatkan sudah maksimal, maka dia akan memutus arus yang ke
pemanas keliling ini sampai suhu minimal, kemudian dia akan nyala lagi sampai maksimal yang ditentukan oleh thermal sensor ini. Seperti itu cara kerjanya. Alhamdulillah, ini sudah saya ganti baru, sudah berfungsi normal, dan rice cooker ini tidak mati lagi. Akhirnya rice cooker ini kembali normal kembali. Begitu ya, semoga ini bisa menjadi solusi bagi kawan-kawan yang pernah mengalami seperti saya, sudah ganti sekring berkali-kali, 4 kali, bahkan mungkin 10 kali, ternyata masih juga mati total. Jangan buru-buru menyalahkan modulnya, jangan, soalnya modulnya ini saya udah cari, tidak ada yang jual, paling enggak untuk saat ini belum ada yang jual. Kalaupun ada mungkin sekitar 300 atau mungkin 400, kan agak mahal tuh, ya kan. Daripada pusing beli itu, mendingan kita perhatikan hal-hal yang kecil seperti ini ya. Ini saya beli thermal sensor ini sepaket, saya beli 25.000 sama ongkos kirim sekitar 35.000. Dengan harga sekian, kawan-kawan bisa menyelesaikan permasalahan besar rice cooker yang mati total seperti ini ya. Semoga ini bisa menjadi solusi buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe, dan silahkan berkomentar atau mungkin sedikit bertanya. Nanti kita bahas bareng-bareng dengan diskusi bersama kawan-kawan yang lain. Selamat siang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, cara membelinya, kawan-kawan tinggal masuk ke marketplace, misalkan ke Tokopedia. Di situ silakan ketik termostat digital untuk Magicom ya, atau termostat Magicom digital. Nanti akan muncul produknya seperti ini. Nah, itu produknya macam-macam ya, ada yang cupingannya tuh seperti ini, ada juga yang cupingannya ada platnya yang kayak gini di bagian atasnya ini. Nah, ada yang modelnya seperti ini ya. Silahkan kawan-kawan pilih yang sama dengan termostat yang rusak ya, disamain bentuknya. Kalau kayak gini ya samain persis kayak gini. Kalau terpaksa beda, salah pilih misalkan, tidak apa-apa, masih bisa. Cuma kawan-kawan tinggal ambil thermal sensornya aja yang putih ini ya. Cara gampang, tinggal dipotong. Kita pakai soket yang aslinya ya, seperti ini ya. Saya pakai soket yang asli, kemudian saya sambung ya, ini sambungannya, saya sambung ke kabel thermal sensor yang saya beli. Ini nggak ada masalah ya, yang penting jangan lupa dikasih selubung anti panas ya, biar aman. Kalau kena panas dia nggak langsung terbakar. Oke.